Di setiap olahraga, pasti ada pemain-pemain yang terbilang alay atau suka ngomel. Atau kata lainnya adalah ratu drama. Entah mereka sering protes keras terhadap wasit, entah karena perilaku mereka, atau karena ketidaksukaan mereka terhadap rekan setim atau bahkan timnya sendiri. Dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit minta keluar. Maklum, namanya juga pemain hebat. Kita sering melihat pemain yang justru sabar dan loyal terhadap suatu tim meskipun diterpa badai, seperti Stephen Curry, Damian Lillard, Nowitzki, Kobe, dan masih banyak lagi. Namun dalam episode kali ini, kami akan bahas 6 bintang NBA yang paling ratu drama. Dwight Howard. Mungkin cerita yang satu ini kurang terdengar bagi kamu yang baru mengikuti NBA. Dulu ketika Howard masih di masa prime, yaitu di Orlando Magic, dia adalah ratu drama. Memang, kehebatannya tidak bisa diragukan lagi, di mana ia dulu adalah center terhebat di era akhir 2000-an, serta sempat 3 tahun beruntun menjadi Defensive Player of the Year. Namun di akhir karirnya di Magic, ia adalah orang yang munafik. Pada trade deadline Maret 2012, ia memutuskan untuk stay di Magic di akhir kontraknya. Namun tiba-tiba, ia merasa kesal karena Magic tak bisa memberikan rekan setim yang hebat dan sepadan dengannya. Ia meminta pelatih Stan Van Gundy yang membawanya ke final NBA 2009 dipecat. Magic mengabulkan permintaannya. Namun hanya dalam beberapa bulan, Dwight tiba-tiba minta di-trade dan keluar dari Magic. Ia di-trade ke Lakers. Namun hanya semusim saja di Lakers, ia justru tak cocok dengan Kobe Bryant. Lakers justru hancur di musim itu, padahal mereka punya 5 mantan pemain All-Star. Ia pun di-trade lagi ke Rockets. Ia bertahan 3 musim di Rockets, dan sama di akhir musimnya di Rockets, ia lagi-lagi bertengkar dan tak cocok bermain dengan Harden yang mengambil popularitasnya. Ia pun keluar dari Rockets dan sejak itu karirnya menurun, berpindah-pindah tim dan sudah tak berada di masa prime-nya lagi. Kyrie Irving. Sebenarnya Irving bisa dibilang ratu drama, tapi tidak terlalu ratu drama. Irving sangat percaya dengan keyakinannya bahwa ia tak peduli dengan apapun komentar orang lain terhadap dirinya. Seharusnya itu hal yang bagus, bukan? Namun, keyakinannya ini terkadang terlewat batas. Selain penyuka teori konspirasi, pertama, ia minta keluar dari Cavaliers karena ia merasa sebagai kacung LeBron. Cavs mengabulkannya, dan ia di-trade ke Celtics. Di Celtics justru ia membuat drama lagi. Ia sering bertengkar dan menyalahkan rekan-rekannya bila terjadi kesalahan. Padahal, Celtics bisa dibilang tim paling lengkap di 2 musim Irving di sana. Setelah dieliminasi di ronde kedua pada playoff 2019, ia minta keluar lagi, dan ia pindah ke Nets. Dan di Nets, kelakuannya malah semakin aneh. Seperti menyebarkan bakaran di lapangan Celtics, mantan timnya, lalu menginjak logo Celtics, lalu ia tidak mau divaksin dan menyebabkannya tidak boleh bermain di setengah musim kemarin. Hal ini terbukti justru membuat timnya hancur, dan semakin membuktikan bahwa Irving tidak bisa menjadi seorang leader yang baik. Kevin Durant. Ya, kalau yang ini pasti kalian sudah tahu. Bahkan julukan The Snake pun ada karena kelakuan drama yang sering dilakukan Kevin Durant. Entah kenapa, hal ini baru saja dimulai pada 2016 ketika Durant pindah ke Warriors. Padahal sebelumnya, Durant selalu dipuji-puji sebagai pemain yang hebat dan setia di Thunder. Ketika di Warriors, ia berhasil mendapatkan apa yang ia impikan, yaitu juara dan Finals MVP. Namun hal itu justru membuatnya semakin dibenci banyak orang dan mengatai bahwa ia juara dengan cara instan. Karena kesal dikatai seperti ini, sekaligus ia bertengkar dengan Draymond Green, ia pindah ke Brooklyn Nets pada 2019 untuk bergabung bersama Irving, bintang drama lainnya. Setelah ia dikalahkan Bucks pada playoff 2021, ia menandatangani kontrak baru dengan Nets selama 4 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Nahasnya, baru setahun saja di kontraknya, ia sudah minta keluar setelah disapu bersih 4-0 oleh Celtics. Padahal ia hanya bermain 2 musim saja di Nets dan belum mendapat apa-apa. Nets sudah berusaha memberikan apapun yang Durant mau, mendatangkan Harden, menyediakan cadangan yang sangat hebat dan lengkap. Ia pun menusuk Kyrie Irving dari belakang karena Durant meminta keluar tak lama setelah Irving memutuskan stay di Nets. Tak hanya itu, ia juga sangat alay di sosial media. Ia terbilang mudah marah bila dikatai oleh fans-fansnya dan haters-hatersnya, dan mempedulikan hal itu. Ron Artest. Pemain yang sekarang bernama Meta Sandiford Artest ini, atau yang dulu namanya Meta World Peace, juga adalah ratu drama.
Dia adalah dalang dari terjadinya peristiwa Malice at the Palace 2004, pertengkaran terhebat dalam sejarah dunia basket. Padahal itu terjadi saat di puncak karirnya, tepat setelah ia menjadi All-Star musim sebelumnya. Memang defense dan hustle-nya tak bisa diragukan lagi. Namun ia mudah sekali kesal dan marah, sering bertengkar dengan lawannya. Setelah peristiwa Malice at the Palace, ia disuspend semusim penuh tak boleh bermain NBA. Setelah itu, ia langsung meminta keluar dan membuat rekan-rekan setimnya merasa dikhianati, padahal mereka sudah membantu Artest di peristiwa itu. Bahkan presiden tim Pacers saat itu, Larry Bird, juga merasa demikian. Ia juga masih sering membuat onar di tim-tim selanjutnya. Pada 2011, ia mengganti namanya menjadi Metta World Peace untuk menginspirasi lebih baik. Tapi setelah itu, ia sempat menyikut Harden hingga cedera kepala. Dennis Rodman. Pemain ini terkenal sebagai pemain paling nyentrik dalam sejarah NBA. Selain karena modelnya yang nyentrik, ia sering membuat kelakuan-kelakuan di luar nalar. Padahal ketika di awal karirnya di Pistons, ia normal-normal saja dan seperti anak muda yang baik. Namun pada 1993, Rodman melihat tim Pistons-nya mulai hancur dan merasa kesepian. Ia hampir bunuh diri, namun untungnya ia ketiduran. Sejak peristiwa ini, ia mengubah dirinya 180 derajat dan ingin tampil apa adanya. Ia meminta keluar dari timnya, mulai mewarnai rambutnya dengan nyentrik, mulai membuat tato, bermain wanita, berpakaian nyentrik, bertengkar dengan manajemen Spurs dan akhirnya di-trade ke Bulls. Memang di Bulls ia sangat sukses dan 3 kali lagi menjadi juara. Namun kelakuan anehnya tak berhenti di sana. Ia bahkan rela tidak ikut latihan di tengah final NBA, demi tampil di acara gulat bersama Hulk Hogan. Ia pun didenda, namun denda yang diberikan tak ada apa-apanya dibanding uang yang diberikan acara gulat itu. Setelah Bulls bubar, ia berpindah-pindah ke banyak tim. Ia bahkan sempat meminta jersey nomor 69 saat bergabung dengan Mavericks. Namun karena kelakuannya yang justru merusak tim, ia malah dikeluarkan dari Mavericks. Dan tim itu adalah tim terakhirnya di NBA. LeBron James. Memang, LeBron James adalah pebasket terbaik sepanjang masa, hanya di bawah Jordan saja. Tanpa mengurangi respek ke LeBron James, namun di samping itu, sebagai pemain yang menyandang status itu, tentunya ia banyak minta. Charles Barkley sendiri yang mengatai LeBron adalah drama queen. Memang ia tak pernah bertengkar dengan rekan setim atau lawannya sampai parah atau bagaimana. Namun kelakuannya di belakang layar bisa membuatnya disebut bintang drama. Mungkin kelakuan drama yang kita lihat di lapangan hanyalah diving atau flopping yang sering sekali ia lakukan. Banyak orang bilang bahwa kelakuan dramanya ini dimulai ketika ia pindah ke Miami Heat. Ia dibilang sebagai dalang terbentuknya tren super team di NBA. Banyak orang bilang ia seorang yang pasif agresif. Bila ia tidak suka terhadap seseorang atau sesuatu, ia tak akan berkata secara terang-terangan. Mungkin ia meminta orang tersebut dikeluarkan dari tim. Sebagai pemain yang hebat, ia bebas mendapat dan merekrut semua pemain yang ia mau. Jadi banyak orang melihat bahwa ia sering menciptakan narasi sendiri untuk NBA. Beberapa honorable mention seperti James Harden yang juga sedikit-sedikit ngomel dan keluar dari timnya. Lalu juga ada Ben Simmons yang ngambek setelah dihujat dan minta keluar dari Sixers. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.